3. Hi there, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again on my YouTube channel, Miss Gina, I Want to Know It. In this video, you are going to study about noun. Okay, so this time you are going to study how to make a sentence using noun. Kelompok noun atau kelompok yang kita bicarakan pada saat ini khususnya adalah occupation. Apa itu occupation? Occupation itu sama dengan job atau pekerjaan. Nah, misalnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal jenis-jenis pekerjaan. Misalnya like me, teacher, berarti teacher itu adalah kelompok noun. Like you, student, berarti student itu juga adalah kelompok kata benda. Contoh lain misalnya apa? Ya, pilot, doctor, apalagi misalnya nurse. Nah, semua itu adalah kelompok kata benda atau kelompok noun. Oke. Sebelum membuat kalimat dengan menggunakan kelompok noun, kita harus tahu dulu noun itu kalau dalam grouping word berada dalam kelompok kata apa. Sekarang mari kita lihat. Grouping word atau kelompok kata itu terbagi dua, verb dan non-verb. Verb itu adalah kelompok kata kerja, non-verb itu adalah kelompok bukan kata kerja. Non-verb itu terbagi tiga, adjective, noun, dan preposition. Adjective adalah kelompok kata sifat, noun adalah kelompok kata benda, dan preposition adalah kelompok kata depan. Nanti, jadi noun itu berada dalam kelompok non-verb, ya. Sehingga untuk membuat kalimatnya kita butuh sesuatu. Apa yang kita butuhkan? Ya, kita butuh bantuan. Bantuannya ada tiga, is, am, are. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana penggunaan is, am, are dalam kalimat. Untuk siapa saja kita gunakan. Untuk subjek saya atau aku, yaitu I in English, maka bantuan yang kita gunakan adalah am. Kamu, you, bantuannya adalah are. We, kita atau kami, jumlah orangnya lebih dari satu. They atau mereka, jumlahnya orangnya juga lebih dari satu. My mother and I, jumlahnya lebih dari satu. Maka bantuan yang kita gunakan adalah are. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan Allah? Ya, Allah itu esa, Allah itu satu. Maka bantuan yang kita gunakan adalah is. Kenapa is? Karena Allah itu jumlahnya satu, Allah itu lagi diomongin atau lagi dibicarakan, maka Allah itu disebut dengan ketiga tunggal. Ya, jadi untuk ketiga tunggal kita menggunakan bantuan is. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya dia perempuan atau she, dia laki-laki atau he, dia untuk selain manusia atau it. Nah, dia itu disebut juga ketiga tunggal sehingga bantuan yang kita gunakan juga is. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan ketiga tunggal. Oke, ketiga tunggal itu adalah orang atau benda atau segala sesuatu yang jumlahnya satu dan lagi diomongin atau lagi dibicarakan. Maka itu disebut dengan ketiga tunggal. Untuk ketiga tunggal, bantuan yang kita pakai selalu is. Oke, do you understand about that? Nah, sekarang ada sesuatu yang kita butuhkan, satu hal lagi yang kita butuhkan ketika kita membuat kalimat dengan menggunakan noun. Apa itu?
yang harus kita ingat adalah noun itu karena dia kata benda berarti kita sedang membicarakan jumlah. Nah, hal yang sering kita temukan dalam bahasa Inggris, kita akan bertemu kata-kata an dan kata-kata a. Apa itu an? Apa itu a? Artinya sama, satu, ini juga satu, atau sebuah, atau seorang, ya. Artinya sama, tapi penggunanya akan berbeda. Kalau n itu kita biasa gunakan untuk kata-kata yang diawali dengan sound vowel atau sound vokal, seperti a, i, u, e, o. Nah, bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat. Untuk an, sebuah, misalnya kita mau membuat sebuah apel. Apel itu awalannya adalah, sebentar, dihapus dulu. Apel itu hurufnya atau tulisannya seperti ini, apple. Nah, lihat ini berawalan e, berarti dia termasuk vokal, a, i, u, e, o. Berarti sebuah, untuk sebuah kita gunakan apa? A atau n? Ya, kita gunakan n karena dia a, i, u, e, o. Berarti sebuah apel dia menjadi an apple. Contoh lain misalnya apa ya? Misalnya payung. Payung itu dalam bahasa Inggris umbrella. Nah, lihat awalannya adalah vowel. Maka ketika awalannya vowel, sebuah payung berarti jadi apa? A atau N? Ya, karena dia huruf vowel, soundnya vowel, maka yang kita pakai adalah N. Jadi sebuah payung menjadi an umbrella. Sekarang mari kita lihat untuk contoh yang menggunakan e. Misalnya apa ya? Misalnya dokter. Nah, dokter itu in English doctor. Lihat huruf depannya bukan huruf vokal. Maka untuk membuat dia menjadi seorang dokter, maka yang kita gunakan adalah a doctor, seorang dokter. Oke, sampai di sini I hope you understand. Berarti sekarang kita sudah siap untuk membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kelompok noun. Pertama, misalnya kita ingin membuat sebuah kalimat, saya adalah seorang murid. Nah, saya adalah seorang murid. Ini example. Example is contoh. Number one, saya adalah seorang murid. Saya itu Saya adalah seorang murid. Seorang itu seorang bisa kita gunakan n atau a, ya. Murid adalah student, berarti seorang murid nanti akan seperti ini kalimatnya, a student. Kenapa a? Karena ini hurufnya s atau soundnya s. Nah, tapi kalimat ini belum benar. Kenapa belum benar? Ada sesuatu yang belum ada. Apa itu? Bantuannya. Bantuannya kita gunakan di sini adalah I itu bantuannya am, sehingga kalimatnya akan menjadi seperti ini. Oh sorry, nih I erase it. I am a student. Nah, aku adalah seorang murid. Jadi ini itu apa ya? Ini itu bantuan. Ya, kalimat ini tidak akan benar jika M ini tidak ada dalam kalimatnya. Makanya disebut dengan bantuan. Artinya apa? Kalimat ini akan benar jika ada bantuannya. Nah, sampai di situ, do you understand?
Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua misalnya apa ya? Allah itu pencipta. Nah, Allah pencipta. Berarti kita lihat Allah itu ketiga tunggal atau bukan? Ya, Allah itu tunggal, esa. Maka Allah, nah, ingat kita butuh bantuan. Bantuan yang kita gunakan karena Allah itu ketiga tunggal, bantuan yang kita gunakan adalah is. Nah, pencipta. Pencipta itu in English adalah creator. Nah, karena Allah itu Maha Pencipta, maka kita tambahkan di sini the. Oh, sorry, ini terlalu dekat. It is too close. So, kalimatnya menjadi Allah is the creator. Nah, oke, do you understand? Pokoknya untuk ketiga tunggal kita menggunakan bantuan is. Contoh berikutnya, misalnya apa ya? Kita gunakan orang yang jumlahnya banyak. Nah, misalnya mereka. Mereka in English they. Mereka adalah pilot. Nah, mereka adalah pilot. Untuk mereka, karena jumlah orangnya lebih dari satu, maka bantuan yang kita gunakan yang mana? Coba pilih. Is, am, are. Oke, karena orangnya lebih dari satu, maka bantuannya adalah yang are. They are pilot. Pilot itu pilot. Pilot. Nah, look at this. Tapi ini kalimatnya belum benar. Ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Lihat ini. Ini orangnya jumlahnya lebih dari satu. Bantuannya juga are. Maka pilotnya juga harus menggambarkan orang yang banyak. Jadi apa yang kita tambahkan? Ya, kita tambahkan s di sini. Sehingga kalimatnya they are pilots. Oke? Nah, mereka adalah pilot. Nah, sudah? Okay, I hope you understand. Okay, that's all for today. So, for parents, I hope that it is helpful for you to accompany your children to study English at home. And for teacher, I hope it will be easier for you to teach English now. Keep up menjadi orang tua pembelajar, menjadi guru pembelajar.